Karena semua dosa dalam Islam punya ancaman. Jadi kita cari tahu tentang bahaya mencuri, ancamannya seperti apa. Kedua kita rincikan semua ini di kajian dosa-dosa besar kita. Bahaya mencuri, bahaya manipulasi data, ya, harta-harta haram. Cukuplah sabda Nabi SAW, lahmu nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih pantas baginya. Dan semua harta haram ini teman-teman tidak ada keberkahannya. Banyak orang tidak sadar, rumah tangganya ribut karena harta haram, anaknya jadi durhaka karena harta haram, penyakit kronis dan tidak kalas, tidak datang kejelasan kesembuhannya dari harta haram. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, waktu beliau menjelaskan hadis Nabi SAW, di dalam tubuh ada segumpal darah, kalau dia baik maka baik semua tubuh. Pemikirannya baik, pandangan matanya baik, idenya bagus, hatinya bersih. Anggota tubuhnya bisa maksimal, kreatif dan inovatif gitu ya. Selama gumpalan darah ini baik. Tapi kalau ini buruk, buruk semua yang lainnya. Buyar semua ide baiknya, jadi jahat dia. Kalau ini gumpalan darah buruk. Lalu kata Nabi SAW itu adalah hati manusia. Waktu Imam Muhammad ditanya, bagaimana melunakkan hati? Sehingga anggota tubuh ini semua jadi baik juga. Kata beliau dengan makanan halal. Pendapatan halal. Gitu kan? Teman-teman sekalian, setelah kita tahu ancamannya, tadi kita sudah sebutkan hadis daging yang tumbuh dari harta haram neraka lebih pantas baginya. Step selanjutnya adalah bagaimana kita meninggalkan itu. Kita sadari kapasitas kita. Kapasitas kita ini, mulut kita ini hanya bisa sendok 2 sendok nasi. 3 sendok udah nggak bisa ngomong kita. Karena ada kapasitasnya. Perut kita ini 1 piring makanan, 2 piring, 3 piring udah nggak bisa nafas. Badan kita pakai maksimal 2 lembar baju. Saya sama antum laki-laki sini 1 baju kaos, 1 baju luar. Celana dalam 1, baju celana 1. Kalau kita punya 2 lembar kemeja nggak mungkin kita pakai dua-duanya kan. Diketawain orang nanti. Atau kita kepanasan. Antum kalau punya sepatu 2 pasang, harus dibuka dulu 1 pasang pertama, baru pakai 1 pasang kedua. Gak bisa sama-sama dipakai. Kalau antum pakai sepatu 1 pasang terus diikat biar dia ya gandeng dari diketawain orang. Maksudnya apa? Kita punya kapasitas. Ini jangkauan tangan kita begini. Kaki kita juga ada batasnya. Pikiran kita ada batas. Mata kita ada batas. Ini ada batasan semua. Gak usah melampaui batasan itu. Orang kadang-kadang yang mengejar harta haram ini teman-teman sekalian. Permasalahannya dia melampaui kapasitas dia. Tidur kita itu 1 kali 2 meter. Itu seperti liang lahat kita sebenarnya. Orang kalau punya ranjang 2 kali 2 meter itu sudah bisa guling-guling dia. Itu udah banyak banget. Kan itu. Contohnya, makan juga 1 piring. Kita punya 1 lusin piring, untuk pindah ke piring kedua kita harus selesaikan dulu piring pertama. Kalau jenis makannya sama misalnya. Ini contoh-contoh. Jadi tidak usah melampaui kapasitas. Syaitan menghiasi orang yang mengejar harta haram ini, bagi dia kuantitasnya, bukan kualitas, jumlah. Bagaimana di rekening saya bertambah. Dari 10 juta, kapan jadi 100 juta? 100 juta, kapan jadi 1 miliar? Itu jadi 10 miliar, 100 miliar. Gak selesai-selesai. Dan dia lupa, dia meninggal, ini hanya akan menambah masalah buat dia. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Siapapun yang berinfak dari pendapatan haram, maka itu hanya akan menambahkan baginya hukuman di neraka nanti.